Hai selamat pagi semua. Yuk lanjut lagi sambil ngopi kak. Gasken. Langit biru seperti seladon yang baik, dan pertempuran besar yang melayang di langit masih seperti yang ada lebih dari 200 tahun yang lalu. Tahun demi tahun. Ledakan dalam pertempuran ini masih berdering. Jelas, bagian dalam beruang hitam masih belum mati. Ada ribuan orang di Black Dragon Pool di bawah Gunung Mini. Setiap dewa bosan dan mengobrol atau berlatih, atau membuka. Setiap 200 tahun, beruang dewasa hitam juga langsung mengakui kekalahan tidak akan menjadi atau menyelamatkan kekuatan pemberontakan lama selama lebih dari 200 tahun tidak bisa keluar, dia pikir dia keluar. Seorang lelaki tua dengan rambut hijau pendek berlutut dan duduk di atas batu dan berkata tidak puas. Ada lusinan dewa di samping lelaki tua itu. Salah satu perempuan berambut ungu itu mendengus dan berkata, kepala hijau tua, jangan mengunyah lidah, beruang dewasa hitam bukanlah yang bisa Anda evaluasi. Anda lihat beruang dewasa hitam. Saya telah berusaha keras untuk menyerang dalam formasi. Saya belum menyerah selama lebih dari 200 tahun. Anda dapat memiliki ketekunan beruang hitam dewasa. Saya juga mengagumi Anda. Saya tahu bahwa saya tidak bisa melakukannya, tetapi juga untuk itu. Yang lain mengatakan bahwa beruang dewasa hitam adalah beruang. Di masa lalu, saya curiga, tapi sekarang, sepertinya benar. Seorang pria berpakaian juru tulis bersandar di pohon dan tersenyum dan berkata, untuk dewa yang berumur panjang dan membosankan. Tidak masalah untuk melihat apakah bos Anda mengalami kerugian besar. Meskipun mereka sangat hormat di depan Xiong Hei. Qin Yu duduk bersila dan duduk. Ini adalah sekelompok lampu hijau. Lampu hijau seperti awan. Qin Yu telah duduk berlutut selama lebih dari 200 tahun. Selama lebih dari 200 tahun, Qin Yu tidak pernah bergerak. Alis Qin Yu terangkat tipis, dan ada senyum di wajahnya. Dia berkata beruang hitam, sudah lebih dari 200 tahun. Kamu masih siap untuk melawan. Ketika aku mengatakannya, aku akan memberimu 3 kepala secara langsung. Akui kekalahan, aku akan membiarkanmu pergi langsung. Beruang hitam dalam susunan besar hanya mengenakan selangkangan besar, dada dengan rambut dada hitam dan hitam telanjang, dan paha telanjang juga ditutupi dengan rambut hitam. Jika Anda tidak melihat wajah Anda, itu seperti beruang. Panggil, Xiong dia meletakkan gada di samping, dan seluruh manusia duduk di tanah dan terengah-engah. Xiong Black menoleh dan melihat dinding putih di depannya, yang putih membuatnya merasa terpesona. Lihatlah saluran hijau di sebelahnya, jadi hijau membuatnya ingin muntah. Terlalu monoton, malu selama 200 tahun. Qin Yu ini terlalu abnormal. Tinju hitam beruang itu mengepal, dan seluruh tubuh gemetar. Itu masih baik dalam beberapa tahun terakhir. Mengapa aku tidak menabrak dinding tahun ini, dia menyerang saya. Seiring berjalannya waktu, sarana pembunuhan, diintegrasikan ke dalam pasukan, dan Qin Yu menjadi semakin mahir. Berlatih adalah cara terbaik untuk belajar. Studi 200 tahun lebih efektif daripada kinerja Qin Yu sendiri selama ribuan tahun. Jika beruang ini benar-benar ingin belas kasihan, Qin Yu masih tidak tahan dengan produk eksperimental yang baik. Tuhan akan datang untuk menjadi produk percobaan, dan tidak mudah untuk mati, di mana menemukannya. Kapan kamu akan mematikanku? Xiong Black tiba-tiba menjerit dan matanya penuh amarah dan amarah. Jangan khawatir, aku masih punya banyak cara yang tidak berguna. Cara hukum tidak terbatas. Jika aku membiarkan eksperimen perlahan itu akan menjadi 10.000 tahun, jutaan tahun, 100 juta tahun, dan itu tidak lengkap. Qin Yu berbicara dengan rasa yang unik, seolah-olah dia terobsesi dengan hukum. Beruang hitam, kamu bisa merasakan begitu banyak arai, kamu harus bangga. Beruang hitam akan runtuh. Jika dia akan direhabilitasi, dan dia sejuta tahun budidaya, dia tidak peduli. Jika ia dan rakyatnya terbunuh dalam intensitas tinggi, ia dapat berlutut selama ribuan tahun. Namun, dalam jebakan ini, ia terus-menerus menyiksanya, menyiksa sarafnya, di sekitar pemandangan yang monoton dan membosankan, bahkan ketika ia melihat warna ini, kepalanya sakit kepala, dan kepalanya besar untuk meledak. Semua ini telah membuat beruang menjadi hitam. Seluruh orang begitu jengkel sampai ekstrim. Secara khusus, saya berpikir bahwa hari sombong ini tidak ada habisnya dan tidak ada akhir. Beruang itu hitam dan arwahnya gemetaran. Beruang itu menggigit giginya dan tiba-tiba mendongak dan berkata Qin Yu, aku mohon, lepaskan aku, luang aku tidak tahu Taisan, aku telah menyinggungmu. Beruang hitam tidak bisa menahannya. Oh, mohon ampun tapi jangan lupa apa yang saya katakan sebelumnya, mari kita berkepala 3. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu masih ingat bahwa ketika Xiong Hei memimpin pasukan dan datang ke Gunung Mini, bagaimana arogansi hegemoni, dan memegang gada itu gila. Situasi menyedihkan ini benar-benar memalukan.
Taro tubuh hitam beruang itu bergetar, dan wajah hitam besar itu memerah dan merah, seperti pantat monyet. Maka kamu akan menunggu 1 atau 2 juta tahun lagi, mungkin aku sangat bersemangat. Dimungkinkan juga untuk mempelajari ratusan juta tahun. Kamu akan menunggu dengan lambat dalam susunan besar, beruang ini. Suara Qin Yu masih tidak marah, tidak marah. 100 juta tahun. Dahi dan pipi hitam beruang itu mengeluarkan mutiara keringat yang besar. Tangan hitam besar beruang hitam itu menyentuh wajah, dan keringat menetes ke tanah. Xiong Hei masih menunduk dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Diam untuk waktu yang lama. Qin Yu, kamu harus berjanji padaku permintaan, aku akan mencangkul. Xiong dia mendongak matanya benar-benar. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi kagum. Beruang bodoh ini benar-benar ingin menjadi seorang gadis di jantung Qin Yu. Dewa ini umumnya sangat bangga, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menurunkan kepala mereka yang sombong. Katakan, persyaratan apa, kata Qin Yu sambil tersenyum. Qin Yu ingin tahu tentang apa yang diperlukan. Jika aku benar-benar tunduk padamu, kamu harus berjanji padaku satu hal, jangan sampaikan hal ini padaku, kata Xiong Hei dengan sungguh-sungguh. Oke, aku berjanji, kata Qin Yu dengan sangat sederhana. Juga minta orang dewasa. Qin Yu bersumpah, jadi aku bisa lebih nyaman. Xiong Hei terus bertanya. Qin Yu tersenyum. Oke, ya, aku berjanji, aku bersumpah demi Tuhan, gadis hitam beruang hari ini jika saya berbicara dengan orang lain, saya akan dihukum. Ini adalah kelegaan yang panjang. Qin Yu dewasa, aku mengakui kekalahan. Xiong hitam berdiri dengan ganas, lalu berlutut, dengan sangat keras memukul dahi ke tanah 3 kali, 3 kepala, aku berharap orang dewasa Qin Yu bisa memaafkan aku, rao saya pernah. Setelah itu, Black Hat beruang masih menyentuh tanah, menunggu tanggapan Qin Yu. Pada saat ini, hati Xiong Hei penuh dengan kemarahan Qin Yu, begitu aku keluar, aku akan membiarkan kamu menyesali apa yang kamu lakukan hari ini, dan membiarkan kamu melakukan 1000 kali harga untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Aku bisa mendapatkan 3 kepala para dewa, dan memiliki rasa pencapaian daripada membunuh seorang dewa. Tawa Qin Yu terdengar, dan wajah hitam beruang yang tiba-tiba menjadi lebih gelap. Pada saat ini, arai susunan pemikiran, yang terdiri dari beberapa warna seperti merah, putih, hitam, hijau, dan emas mulai berantakan, dan dinding yang tak terhitung jumlahnya menjadi pita cahaya, dan simbol yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Beruang hitam menatap langit-langit berwarna biru, seperti awan sutra. Menatap tanah hutan yang subur, dan ribuan dewa menatap kaget, dan ada juga 2 orang, Meiji dan Liu Sudao. Aku akhirnya memulihkan kebebasanku. Ketika Xiong Hei merasa lega, seluruh orang merasakan ledakan sukacita dan tidak bisa tidak berteriak di kepala. Suara itu bergema seperti guntur di seluruh dunia. Beruang hitam dapat menahan orang yang tidak tahan. Qin Yu kagumi, Xiong Hei, kamu bisa kembali. Qin Yu King terdengar. Xiong Black memalingkan pandangan dari kejauhan. Ratusan meter jauhnya dari beruang hitam, Qin Yu di voli, rambut hitam panjang melayang-layang di angin, berburu jubah. Pada saat ini, Liu Sudao dan Meiji juga terbang dari bawah. Setelah beberapa saat, mereka datang ke sisi Xiong Hei. Orang-orang Liu Sudao penasaran dan bertanya, kakak hitam besar, apa yang kau tahan? Otot mata hitam beruang itu bergetar, dan matanya berkedip-kedip, dan para dewa berkata, Liu Xuan, Meiji, bahwa Qin Yu terbang sangat cepat, dan kecepatannya sangat cepat. Kami 3 orang bergabung untuk membunuhnya dari 3 arah, kecepatan kalian berdua lebih cepat dari saya. Kita bertiga bisa bergandengan tangan dan pasti membunuhnya. Liu Kui dan Meiji saling memandang. Liu brother, bagaimana menurutmu, tanya Meiji. Ini layak. Dibutuhkan sejumlah waktu bagi Qin Yu untuk ditempatkan. Arai mengantuk yang baru saja dia atur telah menghilang. Jika dia ingin mengatur ulang, itu akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Kita akan butuh waktu lama untuk membunuhnya, kata Sang Taois. Xiong Hei memandang Liu Su, Meiji, Liu Su, dan Meiji. Mereka mengangguk sambil tersenyum, dan senyum di wajah hitam beruang itu tiba-tiba mekar. Hutan gunung bergetar, seluruh gunung mini bergetar terus-menerus, batu-batu yang patah berguling-guling dari gunung, pohon terpotong, bunga-bunga hancur. Seluruh gunung mini berantakan. Qin Yu, berikan padaku. Beruang hitam yang marah meraih gada, dan dengan marah berteriak ke gunung mini. Seluruh gunung mini, menghadapi kemarahan beruang hitam dan gemetar, bum bum bum. Lubang besar yang ditinggalkan oleh gada membuat seluruh gunung mini terlihat seperti wajah yang terluka. Pria hitam beruang itu terbang ke kaki gunung mini, berdiri di samping Liu Su Taois dan Meiji. Beruang hitam masih berbisik, memegang gada di tangannya, seolah-olah api membakar murid ditembak dengan kegilaan.
Mata marah menyapu bukit mini berulang-ulang, seolah-olah mereka ingin menemukan Qin Yu dari mereka. Kakak hitam besar, jangan marah. Orang Liu Sudao membujuk. Namun, jika kalajengking hitam beruang tidak mendengarnya, dia masih melihat ke berbagai tempat gunung mini itu lagi dan lagi. Beruang saudara, bukankah itu Qin Yu itu tidak layak hidup begitu banyak? Meiji dengan lembut membujuk. Xiong Hei menyipitkan mata pada Meiji, dan suara Meiji terhenti. Melihat Meiji tidak lagi mengatakan lebih, Xiong Hei akan sekali lagi melihat gunung mini. Liu saudara, bagaimana beruang ini hitam sudah terperangkap selama lebih dari 200 tahun, apakah nilainya sangat gila? Meiji berkata kepada orang-orang Liu Sudao. Orang-orang Liu Sudao memandang Xiong Hei, dan juga tahu suara itu menurut kebenaran, seharusnya tidak, tapi Meiji, Anda masih ingat bahwa Qin Yu pernah mengucapkan sepatah kata pun. Beruang hitam, Anda dapat menahan orang-orang yang tidak tahan. Anda mengatakan bahwa Xiong Hei berada dalam susunan besar itu. Apa yang dia tahan? Apakah dia begitu marah padanya sekarang? Akankah itu berhubungan dengan itu? Ya, sangat mungkin. Meiji setuju. Tapi apa penghinaan terhadap Xiong Hei? Taois Liu Su dan Meiji keduanya tidak bisa memikirkannya. Beruang hitam yang sombong akan menjadi kepala Qin Yu. Tembaga Xiong Black tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke wajah Liu Sudao. Mata hitam beruang membuat orang-orang Liu Sudao benar-benar berhati-hati. Kakak hitam, apakah ada sesuatu? Orang-orang Liu Sudao tidak ingin mengganggu beruang gila ini, terutama pada saat ini beruang itu masih dalam kegilaan. Taois Liu Su masih ingat bahwa ketika Xiong Hei tidak memiliki artefak, dia bisa melawannya selama ratusan tahun dan mengambil keuntungan. Dan Xiong Hei mendapatkan naga hitam untuk memberikan artefak surgawi, dan kekuatannya menjadi yang terkuat di antara ketiganya, yang membuat kekuatan hitam beruang menjadi yang terkuat. Liu Su, apakah kamu tidak mahir dalam berbagai metode seperti hukum segera mengatur arai besar, beri aku seluruh gunung mini untuk membakar aku, bakar semuanya? Mata Xiong Hei di gunung mini itu membunuh. Aku harus menemukan Qin Yu ini, bahkan jika aku tidak dapat menemukannya, aku akan menghancurkan bukitnya. Meskipun Xiong Hei telah menyapu gunung mini paling banyak memiliki lubang besar, dan beberapa pohon besar ditebang, dan tidak ada dampak besar. Hancurkan gunung mini ini mudah untuk hidup, dan itu akan dilakukan dengan diam. Liu Su tersenyum dan berkata. Sebagai dewa yang lebih rendah, kekuatan Catkin tidak kuat, tetapi ia mahir dalam beberapa pintu parsial. Sangat mudah untuk menghancurkan gunung mini. Liu saudara, itu tergantung pada kemampuanmu, kata Meiji manis. Bentuk tubuh orang-orang Liu Su tahu ditangguhkan, dan tangan mereka dengan santai mengambil 36 roh Cina. 36 roh Cina ini berada di gunung mini, dikelilingi oleh seluruh gunung mini. Saya melihat simbol yang indah, dan terus-menerus menembak dari tangan para Catkin. Bagi orang luar, simbol-simbol aneh itu sangat esoteris dan rumit. Namun, mereka yang telah meneliti undang-undang dapat memahami secara sekilas apa gunanya simbol yang berbeda. Butuh waktu hampir 1 jam, dan sejumlah besar paket yang mencakup seluruh gunung mini akhirnya terbentuk. Seluruh jajaran kemuliaan memiliki cahaya keemasan. Pada saat yang sama, api emas yang tak terhitung jumlahnya seperti banjir. Hampir sekejap mata telah menyapu seluruh gunung mini. Api emas ini memiliki nyala biru yang redup. Jika ada di dunia iblis peri, itu adalah Xiandi 9 tingkat umum, Kaisar Iblis tidak bisa melawan. Namun, di ranah para dewa, api yang paling menghancurkan membakar sejumlah tanaman, dan sudah ada beberapa dewa dan monster biasa. Dewa dan monster biasa, bahkan ranah para dewa tidak ada di sana, di hadapan keheningan api langit masih menjerit dan terbakar sampai mati. Semua jenis jeritan terus berdering, dan hewan-hewan mini gunung yang telah disembunyikan dan melarikan diri ngeri. Jika itu adalah api hitam, mereka bisa mati dalam waktu singkat tanpa rasa sakit. Tetapi kesunyian itu penuh dengan api, hanya untuk membakar mereka secara perlahan, sehingga waktu menyakitkan mereka bahkan lebih lama. Pohon-pohon berubah menjadi abu, danau mengering, dan bahkan tanaman di atas batu-batu itu terbakar. Hanya batu-batu itu yang terbakar dan retak. Layak menjadi batu para dewa, paling banyak dibakar, dan tidak mungkin dibakar menjadi abu. Terbakar selama hampir setengah jam, api dari langit akan memantulkan ribuan wajah di kaki gunung menjadi emas. Keheningan langit menghilang, dan seluruh gunung mini menjadi telanjang, hanya menyisakan batu-batu jelek. Hanya melihat pemandangan di depan Anda, saya tidak bisa membayangkan pemandangan yang indah di sini sebelumnya. Kakak hitam besar. Liu Xuan diam-diam memandangi beruang hitam di sebelahnya. Bahkan jika saya membakar gunung mini, saya masih tidak melihat Qin Yu. Qin Yu menghilang dan menghilang di bawah mata semua orang.
Mata hitam beruang itu melirik ke Gunung Mini yang telanjang, dan kemudian berkata dengan dingin, "Hei, melarikan diri pertama kali, tidak bisa melarikan diri untuk yang kedua kalinya, kita kembali ke Black Dragon Pool." "Beruang saudara," Meiji berkata dengan manis. Xiong Hei baru saja melihat monumen batu dalam 2 langkah. Tablet batu bertuliskan, Gunung Mini. Monumen batu ini tidak rusak di kaki gunung. Melihat tablet batu ini, Xiong Hei teringat pada pemilik Gunung Mini ini, Qin Yu. Ketika dia memikirkan Qin Yu, ada rasa malu yang menyengat di hatinya. Hei, kaki Xiong Hei seperti kapak raksasa, berjongkok di atas tablet batu. Hei, batu itu terkoyak dan pecah menjadi 4 bagian. Hanya kata pesona yang lengkap. Ribuan orang di kolam naga hitam, di bawah kepemimpinan 3 dewa, meninggalkan Gunung Mini, hanya menyisakan gunung gundul dan batu pecah. Jiang Yanji di ruang lantai 2. Di luar halaman yang elegan, ada pohon tebal dengan daun. Ada 2 meja batu biru di bawah pohon besar. 6 orang Forbe, bulu hitam, rumah biru, air hijau dan hujan merah dibagi menjadi 2. Duduk di meja, ada beberapa kekhawatiran di mata ke-6. Karena, tepat sebelum Qin Yu memasuki halaman, dia mengucapkan sepatah kata kepada mereka. Aku ingin mundur dan mencari terobosan kali ini. Kali ini, bagiku, kultivasi sangat penting, juga berbahaya, dan terobosan ini membutuhkan lebih banyak. Saya tidak memahami untuk waktu yang lama, saya harap Anda tidak khawatir, setidaknya. Kultivasi ini tidak akan mengancam jiwa. Setelah itu, Qin Yu hanya mengambil bulu hitam di bahu dan berjalan ke halaman. Akankah tidak ada bahaya bagi kehidupan? Bulu hitam tidak mempercayainya. Dia berpikir bahwa ini adalah niat Qin Yu untuk menghiburnya dan membiarkannya yakin untuk melakukannya. Bulu hitam memandangi beberapa orang di sekitarnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku di sini selama masa istirahat kakakku. Mulai hari ini, kau tidak boleh berisik di sini, agar tidak mengganggu kakakmu." Fubo dan yang lainnya mengangguk. Mulai saat ini, kelima orang itu tidak mengatakan sepatah kata pun, menunggu dengan tenang. Bulu hitam memandang ke halaman yang sunyi ini, tetapi di dalam hatinya dia khawatir kakak, kau tidak boleh kehilangan nyawamu karena perubahan bintang. Bulu hitam khawatir. Di halaman yang tenang, kamar Qin Yu. Qin Yu duduk di kasur, dan seluruh orang diam. Faktanya, masih ada beberapa bulan sebelum terobosan terakhir, tetapi Qin Yu siap saat ini, tetapi sekarang, Qin Yu belum menemukan jalur evolusi yang paling sempurna. Aku akan mati. Qin Yu bertanya pada dirinya sendiri. Jika Anda tidak mengejar kesempurnaan, Anda pasti tidak akan mati dengan jalur perkembangan teraman. Namun, jalur pembangunan yang paling aman juga merupakan jalur pembangunan yang terlemah. Membuat metode praktik yang belum pernah terjadi sebelumnya secara inheren berbahaya, terutama metode ini masih merupakan praktik yang paling canggih. Di ruang bintang-bintang, seluruh ruang diputar dan diputar oleh titik asli, seolah laut bergelombang. Kesadaran Qin Yu selalu merasakan fluktuasi semacam ini. Kesadaran dan ruang bintang-bintang terintegrasi, dan bagian dalam merasakan perubahan spasial dan asal-usul berubah. Rasakan seluruh ruang tempel di luar. Apa ruang pasta kesadaran Qin Yu dan ruang kontak saling berhubungan? Suasana kuno dan kuno menyerang kesadaran Qin Yu, yang membuat Qin Yu lebih tenang. Diam. Tenang sepertinya tidak memiliki fluktuasi. Seiring berjalannya waktu, Qin Yu tiba-tiba merasa bahwa seluruh ruang bintang-bintang tampaknya merupakan embrio, dan ruang bintang-bintang itu juga dirinya sendiri, dan ia menjadi embrio. Adapun, ruang manis adalah perut ibu. Qin Yu adalah perasaan semacam ini. Walaupun perasaan ini aneh dan konyol, saya tidak tahu mengapa. Seluruh orang Qin Yu menikmati suasana ruang yang manis, dan kesadaran seluruh orang bahkan terasa mengantuk. Dalam keadaan ini, waktu mengalir. Dalam beberapa bulan, kedipan mata berakhir. Setelah bertahun-tahun evolusi, asal-usulnya sekarang kecil. Jika Anda melihatnya dengan mata Anda hanya bisa melihat bahwa asalnya telah menjadi lubang hitam kecil. Karena asalnya terlalu kecil, ruang di sekitarnya benar-benar runtuh. Qin Yu masih dalam rasa kantuk, dan bahkan wajah Qin Yu cemberut, seperti senyum polos bayi. Namun, di negara ini, kesadaran Qin Yu terus-menerus berkedip melalui adegan. Nebula, meteor, nukleus bintang, planet bintang. Adegan evolusi alam semesta terus berkelebat di pikiran, dan kecepatan kilat 10 juta kali lebih cepat daripada pengurangan yang disengaja dari Qin Yu. Pada saat yang sama, ketika titik awal disimpulkan, kesadaran masih dipromosikan. Pada saat ini, kecepatan pengurangan kesadaran ratusan kali lebih cepat daripada di masa lalu. Hal semacam ini dibuat ketika Qin Yu mengantuk.
Sepertinya sambaran petir pecah di kesadaran Qin Yu, dan tiba-tiba kesadaran Qin Yu jelas. Pada saat Qin Yu bangun, ruang bintang telah berubah menjadi ekstrim, dan asal telah dikurangi hingga batasnya. Jika Qin Yu tidak terjaga, asal-usulnya dapat meletus. Tanpa panduan manusia, wabah asli hanya akan membuat kesadaran Qin Yu runtuh. Asal. Ternyata ini adalah titik paling primitif. Qin Yu memiliki perasaan mengesampingkan awan dan melihat bulan. Meskipun saya tidak mengerti prinsipnya, hati Qin Yu memiliki suara yang berteriak, ya, itu yang paling benar, jalan evolusi yang paling sempurna. Itu jalannya. Pada saat ini, tubuh Qin Yu yang duduk berlutut tiba-tiba menghilang. Ya, tubuh Qin Yu menghilang. Di ruang bintang. Tubuh Qin Yu sangat tiba-tiba. Saat ini, tangan Qin Yu imajiner, matanya tertutup, dan kekosongannya berdiri di angkasa bintang-bintang. Pada saat ini, Qin Yu tenggelam dalam keadaan yang sangat misterius dan sangat istimewa. Hancurkan. Qin Yu masih menutup matanya, tetapi satu jari menunjuk ke arah asal. Sama seperti retakan kacang, asal terpecah menjadi dua bagian. Bagian atas asal menghasilkan aliran udara biru menderu, dan tiba-tiba menyapu seluruh ruang bintang-bintang. Setengah lainnya dari asal adalah aliran udara abu-abu keruh, dan aliran udara abu-abu juga menyapu seluruh ruang bintang. Di ruang bintang-bintang, dua aliran udara cian dan abu-abu mulai saling bertautan. Sepertinya membunuh sama. Qin Yu masih menutup matanya. Saya melihat bahwa wajah Qin Yu tiba-tiba tersenyum tenang, satu tangan dan yang lain, memegang tanah. Dengan lembut menghela nafas buka langit setelah menghembuskan suara ini, mata Qin Yu tiba-tiba terbuka. Panggil aliran udara cian terjerat yang semula terjerat tampaknya dipandu, aliran udara cian terbang ke atas, dan aliran udara abu-abu jatuh ke bawah. Tubuh Qin Yu tumbuh dan tumbuh. Semakin besar tubuh Qin Yu, semakin tinggi aliran udara cian. Seiring berjalannya waktu, aliran udara cian akhirnya mengembun menjadi lapisan substansial cian, sedangkan aliran udara abu-abu membentuk tanah tak terbatas yang substansial. Dalam sekejap Qin Yu pulih dari ukuran normal. Melihat ke atas, langit biru semurni celadon, lalu melihat tanah di bawah kaki, tanah lebar dan tak terbatas, sehingga memanjang. Ukuran area terlalu besar untuk dihitung oleh Qin Yu. Karena tanah terus berkembang. Apakah ini terbuka? Qin Yu pulih dari keadaan misterius pada saat ini. Melihat apa yang dia lakukan, Qin Yu juga memiliki perasaan yang luar biasa.